Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di materi sejarah telah Pak Saiful jelaskan pada saat pertemuan yang lalu pada saat tatap muka ya tentang materi yang akan kita lalui ya. Materinya ialah Khulafatur Rasyidin mulai dari Abu Bakar sampai Ali. Kali ini Pak Saiful akan menjelaskan secara detail tentang biografi Ali Abu Bakar Asy-Siddiq itu seperti apa. Oke, langsung saja. Pertama ya, Pak Saiful misalkan Abu Bakar Asy-Siddiq itu lahir pada tahun ketiga setelah tahun gajah ya, atau lebih tepatnya 573 Masehi. 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu ini ya, Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murarah At-Tamim atau sering disingkat dengan Abdullah Abi Qutfah At-Tamim. Garis keturunannya itu bertemu dengan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab atau kakek yang ketujuh. Pada masa jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Bakar itu bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk, Nabi Muhammad menggantinya menjadi Abdullah. Nama panggilan banyak di antara lain ialah Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian Atik, Abdullah, kemudian Abu Quhafah, namun sering dikenal dengan Abu Bakar Asy-Siddiq. Tahukah anak-anak kenapa Abu Bakar Asy-Siddiq dipanggil sebagai Abdullah? Kenapa Abu Bakar Siddiq lebih terkenal dengan nama Abu Bakar daripada Abdullah yang nama aslinya? Karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama masuk Islam, maka diberi julukan kunyah atau nama Abu Bakar, julukan Abu Bakar, laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Artinya nama Abu Bakar itu artinya ialah pelopor pagi hari. Ya, ia ialah laki-laki yang mempelopori masuk Islam sesegera setelah Rasulullah menerima wahyu. Jadi dia Abu Bakar itu artinya pelopor pagi hari, atau karena dia ketika Rasulullah itu menyampaikan wahyu, dia langsung masuk Islam. Kemudian Abu Bakar Asy-Siddiq itu memperoleh gelar Asy-Siddiq itu karena kejujurannya dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal adalah orang yang membenarkan Rasulullah, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ya, membenarkan Rasulullah ketika orang-orang kafir ya mengejek-ejek, maka Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj. Kalian bayangkan saja anak-anak, bagaimana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu dalam satu malam, kemudian naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam. Otomatis orang-orang kaum
Quraisy kafir pasti nggak percaya dan langsung mengejek. Nah, disinilah Abu Bakar langsung percaya bahwasanya itu pasti benar kalau Nabi Muhammad sendiri yang mengucapkannya. Kemudian pada masa jahiliyah Abu Bakar ada seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perdagangan, giat bekerja, suka melakukan perjalanan. Setelah masuk Islam, ia menopang perjuangan Nabi Muhammad karena dia kaya, ditopang semua kebutuhan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Oleh sebab itu Abu Bakar termasuk dalam sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah, ia langsung menerima ajarannya sepenuhnya. Langsung yakin dengan ajaran Nabi Muhammad dengan sepenuhnya. Kemudian ia sangat cinta Islam dan berusaha menyebarkannya terutama kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Di antara sahabat terdekatnya ialah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Thalha bin Ubaidillah. Abu Bakar menyayangi sahabat-sahabat lainnya, kemudian sangat setia kawan dan suka berkorban. Bahkan pada saat itu ada sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini statusnya ialah sebagai budak. Dia masuk Islam, kemudian karena dia punya tuan ataupun memiliki tuan ya, tuan itu non muslim ataupun kafir, maka Bilal ini disiksa terus, siksa terus menerus. Mengetahui hal itu, maka sahabat Abu Bakar itu kemudian memerdekakan Bilal, membayarnya. Itu bukti bahwasanya Abu Bakar itu juga setia kawan. Abu Bakar sangat santun dan bijaksana, namun dia tetap tegas dalam ketika menjadi seorang pemimpin. Abu Bakar ialah sahabat karib setia Rasulullah. Bahkan pada saat hijrah dari Madinah ke Mekah, ya, ia adalah sahabat yang menemani dalam perjalanan tersebut saat berhijrah. Baik, Pak Saiful kira itu adalah materi yang penting perlu diperhatikan oleh anak-anak. Oh ya, di lain itu juga Abu Bakar itu sangat rela berkorban demi Rasulullah. Pada saat dia hijrah bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah, Rasulullah itu sempat hijrah di Gua Sur atau berhenti dulu sebentar di Gua Sur, kemudian dia tertidur. Pada saat itu Rasulullah itu ada kalajengking, kemudian menggigit Abu Bakar karena tidak ingin mengganggu Rasulullah, maka dia diam dan tidak ingin mengganggu Rasulullah. Rasulullah terbangun pada saat Abu Bakar itu meneteskan keringat karena terkena racun dari kalajengking itu. Baru Rasulullah bangun, kemudian membaca doa dan menyembuhkan Abu Bakar dengan doanya. Oke, itu ya anak-anak penjelasan tentang Abu Bakar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.